dipersembahkan oleh Pendidikan adalah kunci peradaban. Dulu, peradaban Islam melahirkan para ilmuwan, pemikir, dan pemimpin besar yang mengubah dunia. Tetapi hari ini, mengapa pendidikan Islam masih menghadapi banyak tantangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini episode spesial karena yang hadir ini adalah special guest Profesor Dr. Abdul Mu'ti, dikenal luas sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada juga Profesor Dr. Wahyu Sri Gutomo, Dekan Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Dan ada juga Dr. Ami Al-Humami, Deputi Kepala Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Profesor Dr. Saifuddin Iskandar, Rektor Universitas Samawa yang berada di Sumbawa Besar, dan Mas Zulfikar Demitri SHML, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbawa. Kita ingin berbincang-bincang memanfaatkan kehadiran Mendikdasmen di kampus Pesantren Modern Internasional di Amalela tentang masalah dan sekaligus solusi dalam bentuk revitalisasi pendidikan Islam. Mungkin langsung saja Pak Mukti, apa masalah pendidikan Islam ini? Ya, kalau kita membuat klasifikasi masalah pendidikan Islam itu ada 3 ya. Yang pertama itu masalah kelembagaan, kemudian yang kedua kurikulum, kemudian yang ketiga masalah yang berkaitan dengan prestasi dari para murid atau lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, masalah yang pertama, masalah kelembagaan itu sebagiannya terkait dengan masalah manajerial di lembaga pendidikan Islam. Governance, tata kelola di lembaga pendidikan Islam ini sebagiannya masih sangat tradisional. Kita menurut saya perlu memiliki tata kelola lembaga pendidikan Islam yang lebih modern, yang mencerminkan pengelolaan yang memang di dalamnya ada akuntabilitas sekaligus juga manajemen yang tertata dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, persoalan kurikulum itu berkaitan dengan kurikulum di lembaga pendidikan Islam ini kan masih baina-baina, Pak Din. Dan sebagian memang ada yang membuat Baina-baina itu nggak jelas itu. Nggak jelas. In between. Jadi ada yang punya semangat sangat tinggi, misalnya 100% kurikulum Dikdasmen, 100% Kementerian Agama. Tapi kan ujung-ujungnya kemudian kurikulum overload. dunia akhirat. Kurikulum dunia akhirat akhirnya overload. Yang kedua juga persoalan pendekatan. Ya. Kadang-kadang pendekatan ini masih ada dikotomi antara apa yang disebut dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat atau ilmu agama dengan ilmu umum. Padahal sebenarnya kan secara epistemologi tidak ada perbedaan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat atau ilmu agama dengan ilmu umum. Tapi dalam lembaga pendidikan Islam ini masih menjadi isu yang belum selesai. Nah, yang ketiga itu soal pencapaian atau prestasi. Sering kalau kita buat ranking nasional, bolehlah misalnya diukur dari berapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi top misalnya. Itu bisa kita hitung dengan jari yang di lembaga-lembaga pendidikan Islam itu. Atau yang ke luar negeri, tentu saja luar negeri yang bagus ya, karena tidak semua luar negeri bagus juga Pak Din. Itu juga berapa gitu. Kemudian juga prestasi-prestasi yang berkaitan dengan misalnya riset-riset dan sebagainya. Dan yang sekarang memang juga masih menjadi pertanyaan banyak pihak itu soal karakter. Karakter ini tidak sekedar akhlak ya, tidak sekedar tata krama, tapi mentalitas, daya juang. Kemudian dan etos itu kadang-kadang di
lembaga-lembaga pendidikan Islam ini kurang kuat, sehingga rasa percaya diri para lulusan lembaga pendidikan Islam ini juga sangat rendah, dan mungkin sebagainya karena ada faktor teologinya, jangan-jangan. Jabariyah. Jangan teologi yang dominan, Jabariyahnya gitu. Tapi ini saya kira memang harus menjadi agenda kita bersama-sama, walaupun secara potensi lembaga pendidikan Islam ini sangat besar potensinya. Pertama karena mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam. Yang kedua, ketaatan umat Islam Indonesia terhadap agamanya juga sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, saya kira ini faktor penting yang jarang kita sadari. Peningkatan kesejahteraan dari sisi ekonomi umat Islam ini semakin meningkat. Sehingga upaya untuk belajar ke lembaga seperti Diamalela ini kan semakin meningkat. Dan ini rata-rata kan kelas menengah. Kalau kelas menengah ini bisa kita kelola dengan baik dan mereka punya militansi serta giroh yang lebih tinggi untuk menyekolahkan putra-putrinya di lembaga-lembaga pendidikan Islam, saya yakin bahwa lembaga pendidikan Islam ini akan menjadi lembaga pendidikan yang semakin maju dan sangat menentukan arah perjalanan bangsa di masa depan. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Download Metro TV Extend sekarang.